Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang bedah 39 kisi-kisi kompetensi teknis untuk P3K ahli pertama Japfung Guru. Ini kita akan membahas di part 1 karena nanti ada beberapa part nanti yang akan saya bahas. Part 1 ini mungkin untuk beberapa kisi saja ya, karena kalau untuk 39-nya kita bedah itu pasti waktunya sangat panjang ya. Jadi berdasarkan surat yang beredar pada nomor B2881 MSM 0100 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2023, maka untuk jabatan fungsional ahli pertama guru itu ada 39 kisi-kisi yang harus kita pelajari yang akan keluar nanti ketika kita melakukan tes ya, seperti itu. Nah, 39 kisi ini ada yang kompetensi bidang atau yang berkaitan dengan bidang yang kita lamar dan ada yang berhubungan dengan pedagogik. Nah, untuk kisi nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah berkaitan dengan bidang mapel yang dipilih. Jadinya misalnya kalau memilih fisika, maka mapel yang akan dibahas itu yang berkaitan dengan fisika untuk kisi 1 sampai kisi 6. Nah, kisi nomor 1 sampai kisi nomor 6 itu apa saja? Yang pertama itu berkaitan dengan konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Kemudian yang kedua, materi suatu disiplin ilmu yang relevan. Kisi 3 adalah hierarki konsepnya dan materi suatu disiplin ilmu. Kisi 4 adalah prasyarat dari suatu disiplin ilmu. Yang kisi 5 adalah keterkaitan antara konsep dengan konsep yang lain, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin ilmu atau ini antar lintas disiplin ilmu. Jadi kalau kita bisa mengambil garis tengahnya atau benang merahnya, itu kisi 1 itu berarti memahami, misalnya saya ambil fisika nih, memahami konsep fisika, misalnya hukum Kirchhoff, hukum Ohm dan sebagainya. Jangan sampai terjadi yang namanya miskonsepsi seperti itu. Kemudian yang kisi 2 itu memahami materi sesuai dengan jenjang yang dipilih. Jadinya misalnya saya ambil di area provinsi, P3K di provinsi, berarti saya nanti mempelajari materi-materi yang berhubungan di SMA seperti itu ya. Kemudian kisi 3 itu berkaitan dengan hierarki, berarti tingkatan dari konsep yang paling umum sampai konsep yang paling khusus. Misalnya nih yang berkaitan dengan fisika, misalnya pada waktu SMP kita itu mempelajari arus listrik itu searah DC saja, sedangkan di SMA kita mempelajari yang arus listrik AC atau bolak-balik. Jadinya kita harus tahu nih hierarkinya itu bagaimana. Kemudian kisi 4 itu terkait dengan prasyarat atau materi prasyarat dari suatu disiplin ilmu. Jadi misal gini, kita akan mempelajari gaya. Gaya itu materi prasyaratnya apa? Jadinya anak itu harus tahu namanya materi vektor atau menguasai materi vektor sebelum masuk ke gaya, seperti itu. Kemudian untuk kisi 5 itu bisa mengaitkan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Misalnya terkait dengan kalor, ini hubungannya dengan energi, itu bagaimana? Kalor dan energi ini hubungannya seperti apa? Dengan usaha seperti apa? Seperti itu ya. Kemudian untuk kisi 6 itu bisa mengaitkan antara konsep satu dengan yang lainnya. Misalnya ini berhubungan antara biofis atau biologi fisika gitu ya. Jadinya fisika itu kita bisa menghitung debit air nih. Apakah kita juga bisa mengaplikasikan persamaan debit air ini untuk menghitung debit darah yang menuju atau keluar dari jantung, seperti itu. Jadinya berkaitan dengan hal semacam itu. Oke. Kemudian kita akan membahas kisi 7 sampai kisi 9. Nah, kisi 7 sampai kisi 9 ini kita akan belajar tentang teori belajar. Teori belajarnya itu ada 3 yang dibahas, yaitu Ausubel, kemudian Gane, kemudian sama Piaget. Nah, untuk teori belajar Ausubel itu berhubungan dengan yang namanya meaningful learning. Kemudian kalau teori belajar Gagne, saya agak kesulitan ya menyebutnya Gagne apa Gagne gitu ya. Ada 5 jenis kemampuan yang harus dilakukan ketika belajar. Ada intelektual, kognitif, motorik, informasi verbal, dan sikap. Kemudian untuk teori belajar Piaget itu juga dikenal dengan adanya teori perkembangan kognitif sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal berdasarkan usia. Itu dari ciri khas yang kita kenal dari masing-masing 3 teori belajar ini. Mengapa kita harus mempelajari 3 teori ini saja? Ya, ini yang berkaitan dengan kurikulum merdeka saat ini, seperti itu ya. Nah,
Kemudian ada lagi yang langsung kita ngeloncat ke KISI 12 ya. KISI 12 itu jadinya ini saya akan membahas masalah teori belajar yang hampir sama semua, baik KISI 7 sampai 9, kemudian ada KISI 12. KISI 12 itu juga berkaitan dengan teori belajar Gaine tentang taksonomi Bloom. Nah, di sini kita tahu bahwa teori hasil belajar Gaine itu ada yang namanya 5 kategori kapabilitas tadi yang saya infokan tadi, yaitu terkaitan dengan informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Jadinya siswa dikatakan belajar jika menguasai 5 kemampuan ini, seperti itu ya. Nah, kemudian implikasinya dalam pembelajaran itu seperti apa? Implikasinya itu menyebutkan bahwa ada 2 jenis kondisi. Yang pertama ada internal sama eksternal. Internal itu kemampuan yang ada pada diri siswa, kemudian eksternal itu stimulus yang ada di luar siswa, seperti itu. Nah, Gaine juga menginformasikan bahwa berdasarkan kondisi eksternal dalam pembelajaran ada 9 peristiwa belajar. Nah, 9 peristiwa belajar ini itu kita harus paham ya. Yang dari mulai mendapatkan perhatian sampai mengembangkan pengetahuan. Mungkin nanti teman-teman mulai bisa belajar atau searching tentang 9 peristiwa belajar berdasarkan gini, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang teori belajar yang ini masih membahas tentang taksonomi Bloom. Nah, sementara itu kita tahu bahwa taksonomi Bloom itu ada 3 ranah yang dinilai dalam proses belajar, yaitu ada kognitif, afektif, psikomotorik. Yang kita tahu CC-an C1 sampai C6 itu adalah yang kognitif, sedangkan untuk yang afektif dan psikomotorik itu jarang nih kita tahu. Nah, ini mungkin teman-teman sudah mulai mencari tahu bahwa untuk yang afektif ada yang namanya receiving, responding, valuing, organization, sama characterization. Itu seperti apa sih ciri khasnya? Kemudian psikomotorik yang berkaitan dengan imitation, manipulation, kemudian precision, articulation, dan naturalization. Ini apa maknanya? Kan kita sudah paham tuh C1 sampai C6, tapi setidaknya kita juga paham di ranah yang lain, yaitu afektif sama psikomotorik. Nah, kemudian ciri khasnya dari teori belajar ini itu kita tahu bahwa Gaine itu cara berpikir seseorang itu bergantung pada keterampilan apa yang telah dipunyai, jadinya keterampilan yang ada pada diri kita sama keterampilan serta hierarki apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu tugas, seperti itu. Dalam proses belajar itu Pak Gaine ini ada terjadi 2 fenomena. Yang pertama ada keterampilan intelektual yang meningkat sejalan dengan meningkatnya umur serta latihan yang diperoleh individu, jadinya bukan hanya usia tapi juga ada latihan. Nah, yang kedua ada belajar akan lebih cepat apabila strategi kognitif dapat dipakai dalam memecahkan masalah secara lebih efisien. Sehingga berdasarkan dari 2 fenomena ini kita tahu bahwa Pak Gaine ini itu memiliki perpaduan antara konsep behaviorisme dan kognitivisme, seperti itu ya. Nah, teori belajar behavioristik sama kognitivisme itu seperti apa? Kita tahu bahwa behavioristik itu lebih mengutamakan unsur-unsur bagian terkecil, kemudian ada mekanistik, menekan peranan lingkungan, jadinya guru, bukan hanya siswa ya, guru dan lingkungan belajar siswa itu juga mempengaruhi hasil belajar siswa, kemudian mementingkan pembentukan reaksi dan respon, jadinya ada interaksi antara guru dan siswa, kemudian mementingkan pembentukan menekan pentingnya latihan, jadinya semakin banyak latihan itu maka semakin baik, itu sesuai dengan apa yang diinformasikan sebelumnya. Nah, kemudian bercampur selain behavioristik, Pak Gaine juga mencampurkan dengan kognitivisme. Nah, kalau kognitivisme itu mementingkan ada yang apa yang ada di dalam diri, kemudian mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, bukan hanya yang kecil saja tapi secara menyeluruh, kemudian mementingkan peranan kognitif, mementingkan kondisi waktu sekarang dan pembentukan struktur kognitif, seperti itu. Jadinya mungkin kalau nanti ada pertanyaan teori belajar ini itu lebih condong kemana, jadinya lebih condong ke dua-duanya ya, ada behavioristik dan kognitivisme, seperti itu. Nah,
teori belajar tadi kan saya menginformasikan bahwa ada 5 macam hasil belajar, yaitu keterampilan intelektual, yang mana itu ada pengetahuan prosedural yang mencakup belajar diskriminasi, konsep, prinsip, dan pemecahan masalah. Kemudian ada strategi kognitif, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah baru. Informasi verbal itu kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu. Motorik itu kemampuan untuk melaksanakan, mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan otot. Dan sikap atau suatu kemampuan internal yang mempengaruhi tingkah laku seseorang yang didasari oleh emosi. Contohnya seperti apa? Nah, misal nih, ini ada ibu-ibu yang sedang mengajari kelima siswanya ya. Ya di sini kita akan misalnya mau membedah dari kelima sisi tersebut. Dari sisi sikap misalnya, guru di sini kita lihat bahwa ada ramah, tersenyum, jadinya memfasilitasi siswa seperti itu. Sedangkan siswa itu sopan dan bersemangat karena tadi sikapnya gurunya itu baik seperti itu ya. Kemudian ada juga motorik. Motoriknya dari guru ini apa? Menjelaskan dengan gerakan tangan, menjelaskan melalui praktikum, demonstrasi, itu termasuk bagian dari motorik. Sedangkan siswa itu apa? Bisa bekerja secara berkelompok, praktikum bersama. Nah, itu juga bagian dari motorik. Informasi verbal bagaimana? Ketika guru memberikan pertanyaan pemantik, itu juga merupakan informasi verbal. Nah, siswanya ngapain? Memproses pertanyaan pemantik tadi dengan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Itu berkaitan ya. Nah, ini sudah tahu ya kita bahwa ada sudah 3 ranah yang sudah masuk dalam teori belajar Gane dalam penerapan dalam proses pembelajaran. Bagaimana dengan kognitif dan intelektualnya? Itu juga sama seperti itu. Teman-teman boleh screenshot untuk melihat penerapannya ya. Seperti itu. Kemudian KISI 10. Nah, tadi kita sudah membahas tentang teori belajar. Ini kita akan membahas tentang karakteristik murid berkebutuhan khusus. Nah, ini untuk karakteristik murid berkebutuhan khusus ini saya hasilnya membaca dari beberapa artikel ya. Jadinya ABK atau anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami kelainan dengan karakteristik khusus yang membedakannya dengan anak normal pada umumnya, serta memerlukan pendidikan khusus sesuai dengan jenis kelainannya. Jadinya kita harus tahu jenis kelainannya dari siswa yang akan kita ajar seperti itu. Kemudian yang kedua, terdapat 2 macam ABK atau anak berkebutuhan khusus yang yaitu permanen dan temporer. Kalau yang permanen itu membutuhkan pendidikan berkebutuhan khusus yaitu seperti tunarungu, tunawicara, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita seperti itu. Kemudian ABK temporer itu membutuhkan pendidikan atau pelayanan khusus yang sifatnya itu hanya sementara seperti anak jalanan, bencana alam, kekerasan, KDRT dan sebagainya. Jadinya ada 2 macam ya untuk anak ABK ini. Nah, selain tadi yang untuk yang temporer kita nggak membahas yang temporer dulu, tapi kita akan membahas yang permanen. Nah, yang permanen ini sebenarnya juga dibagi-bagi lagi. Jadinya ada yang gangguan sensoris seperti tunanetra dan tunarungu, ada gangguan bicara seperti tunawicara, gangguan fisik seperti tunadaksa dan cerebral palsy. Kemudian ada anak cerdas, itu juga termasuk ABK ya. Anak cerdas yang istimewa dan berbakat itu juga masuk ABK. Kemudian gangguan spektrum seperti autisme, gangguan emosi dan perilaku atau tunalaras itu seperti ADD, ADHD, ODD dan CD. Ini kalau ibu-ibu parenting pasti sudah tahu ya kalau mempelajari ini harusnya sudah paham. Kemudian ada tunagrahita atau retardasi mental, kemudian ada kesulitan belajar kayak disgrafia, kalkulia, kemudian disleksia, slow learner, underachiever. Jadinya untuk siswa-siswa yang slow learner dan underachiever itu juga merupakan bagian dari anak berkebutuhan khusus. Nah, ini contoh atau ciri-ciri atau karakteristik dari anak berkebutuhan khusus untuk yang tunanetra. Kalau yang disebut tunanetra itu bukan berarti daya penglihatannya tidak bisa melihat sama sekali ya. Jadinya bukan hanya di penglihatan tapi juga bisa menyeluruh atau sebagian. Yang pertama itu tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter, sering meraba, mengalami kesulitan mengambil benda yang ada di dekatnya, dan mata bergoyang secara terus-menerus. Itu juga bagian dari anak yang tunanetra seperti itu. Jadinya tunanetra tidak sepenuhnya full buta, enggak, tapi separuh atau salah satu mata tunanetra itu juga salah satu mata yang tidak berfungsi itu juga disebut tunanetra seperti itu.
Kemudian untuk yang anak tunarungu itu berarti tidak bisa mendengar, baik itu seluruh atau sebagian. Karakteristiknya adalah ketergantungan terhadap instruksi saat di kelas. Jadinya dia lebih suka mendengarkan, tapi bukan berarti auditori ya, mendengarkan dan menunggu instruksi dari gurunya, nunggu di komando seperti itu. Kemudian yang kedua, hambatan dalam bahasa dan bicara, memiliki kemampuan akademik yang rendah, khususnya dalam membaca, tidak mampu mendengar, dan ucapan kata tidak jelas. Jadinya instruksi ini menunggu kita menjelaskannya sampai detail gitu, dia baru ngeh kayak gitu ya. Itu ciri khas dari anak tunarungu seperti itu, tapi lebih seringnya memang dianya tidak mampu mendengar. Kemudian ada lagi anak yang memiliki masalah di tunawicara atau kesulitan untuk melakukan komunikasi verbal. Nah, karakteristiknya itu biasanya berbicara keras namun tidak jelas, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh temannya bicara, telinga mengeluarkan cairan, menggunakan alat bantu dengar, dan bibir sumbing seperti itu. Artinya kalau ada teman yang bibir sumbing itu berarti teman kita itu juga bagian dari berkebutuhan khusus seperti itu. Kemudian ada tunadaksa. Tunadaksa itu berarti mengalami kelainan yang menetap pada alat gerak sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jadinya cirinya adalah anggota gerak tubuh kaku, lemah atau lumpuh, kemudian kesulitan dalam bergerak, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya, terdapat cacat pada alat gerak dan jaringan tangan kaku dan tidak dapat menggenggam seperti itu. Kemudian ada lagi yang cerdas istimewa. Ini anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Jadinya kalau ada anak yang cerdas banget, itu kita perlu aware ke anak itu, karena nanti tidak hanya dianya yang merasa tidak terfasilitasi, potensinya nanti teman-temannya juga bisa digangguin sama dia seperti itu. Berdasarkan pengalamannya ini, karakteristiknya itu bisa membaca pada usia lebih dini. Misalnya pada usia 4 tahun atau 5 tahun dia sudah bisa membaca, atau 3 tahun dia sudah bisa membaca, itu potensi dari anak yang cerdas istimewa. Membaca lebih cepat dan benar serta tahu maknanya. Kemudian memiliki perbenaran kata yang luas, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, memiliki minat yang luas, dan tanggap terhadap permasalahan orang dewasa seperti itu. Nah, ini salah satunya. Kemudian ada lagi berkaitan dengan autisme. Autisme itu gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan kelainan kualitatif dalam interaksi sosial, dalam pola komunikasi, minat, dan aktivitas terbatas. Karakteristiknya itu tidak mengembangkan hubungan teman sebaya yang usianya. Dia lebih suka menyendiri, kemudian tidak menunjukkan reaksi sosial dan emosional atau datar, terlambatnya dalam perkembangan verbal, jadinya dianya kesulitan untuk berkomunikasi, berkata-kata, kemudian tidak memperlihatkan kemampuan bermain sosial spontan atau imajinatif, jadinya dia lebih cenderung menyendiri, dia punya dunianya sendiri. Itu ciri dari anak yang autis. Kemudian ada lagi anak yang tunalaras. Tunalaras itu berarti anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah laku, tidak sesuai norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Ini termasuk anak yang ADHD. Sebenarnya ADHD itu bagian dari autisme sebenarnya. Nah, karakteristiknya itu tidak mampu membangun hubungan baik dengan teman dan guru, bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Jadinya dia tidak bisa menempatkan kapan harus senang, kapan harus sedih, sesukanya dia gitu. Kemudian selalu pervasif dan tidak menggembirakan atau depresi, cenderung ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan berhubungan dengan orang lain atau masalah di sekolah. Biasanya ini tidak suka berhubungan dengan orang lain seperti itu. Kemudian ada lagi tunagrahita. Nah, kalau tunagrahita itu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik. Karakteristiknya itu penampilan fisiknya sudah kelihatan tidak seimbang, tidak bisa mengurus diri sendiri sesuai dengan usia, perkembangan bicara atau bahasanya itu lambat, tidak ada perhatian terhadap lingkungan, dan koordinasi gerakan kurang seperti itu. Kemudian ada lagi anak yang berkebutuhan khusus kesulitan belajar, termasuk yang slow learner atau underachiever. Tapi yang dibahas di sini itu adalah disleksia, disgrafia, sama diskalkulia ya, seperti itu. Nah, anak kesulitan belajar ini anak-anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, terutama dalam membaca, menulis, dan berhitung, yang disebabkan oleh faktor disfungsi neurologis seperti itu. Nah, contoh atau karakteristik dari disleksia itu adalah perkembangan kemampuan membacanya terlambat.
Kemudian kemampuan memahami isi bacaan rendah, kalau membaca sering terdapat kesalahan seperti itu. Bagaimana dengan karakteristik disgrafia atau kesulitan dalam menulis? Itu kalau menyalin tulisan itu sering terlambat sekali. Jadinya temannya sudah selesai, dia paling lama. Kemudian sering salah menulis antara huruf B dan huruf P dengan Q, V dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9. Hasil tulisannya itu umumnya jelek dan tidak terbaca, tulisannya banyak yang salah atau terbalik, ada huruf yang hilang, sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris, seperti itu. Kemudian ada lagi diskalkulia, itu dia tidak bisa membedakan tanda negatif, positif, underscore, kemudian ada lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Kemudian sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan, sering salah membilang dengan urut, sering salah membedakan angka 9 dan 6, 17 dengan 71 seperti itu, dan tidak bisa membedakan bangun-bangun geometri seperti itu. Nah, untuk mengatasi atau solusi dari anak berkebutuhan khusus ini berdasarkan artikel yang saya baca, tips dan triknya adalah mempersiapkan ruang belajar secara nyaman, kemudian bicara dengan nada yang jelas dan positif, jadinya jangan sampai melabeli anak tersebut ya, jadinya memang anaknya cenderung lebih sensitif. Kemudian 3, belajar sambil bercerita agar anak itu senang. Kemudian memanfaatkan dan pelajari semua metode yang memang menunjang dari masing-masing anak berkebutuhan khusus tersebut. Jangan terlalu memaksakan, ajarkan dengan audio visual dan biasakan mengajar secara efisien. Nah, cara mengajarnya bagaimana? Sebelum kita untuk masuk ke tips dan triknya, yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan anak. Jadinya anak ini itu mengalami tuna apa, kesulitannya apa, seperti itu. Yang kedua baru membuat PPI atau program pembelajaran individual gitu ya. Kemudian yang ketiga melakukan pendekatan inklusi, dan terus yang keempat penggunaan sumber daya khusus serta melakukan evaluasi berkesinambungan. Jadinya untuk sumber daya khusus kita bisa menggunakan Shadow Teacher atau menggunakan AI yang memang untuk berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya, cukup lama 20 menit. Semoga ini cukup membantu teman-teman, dan saya harap kita semua sukses nanti pada waktu ada pelaksanaan tes P3K. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.